Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan sosok sahabat Rasulullah yang lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Berita yang datang secara beruntun menyatakan serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin. Kondisi itu menggelisahkan hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disusul kemudian dengan berita tentang pertempuran jembatan, di mana 4.000 orang pihak kaum muslimin gugur dalam waktu sehari. Begitupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Irak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, serta ikrar yang telah mereka akui, menyebabkan khalifah mengambil keputusan untuk pergi dan memimpin sendiri tentara Islam dalam perjuangan bersenjata yang menentukan melawan Persia. Bersama beberapa orang sahabat dan dengan menunggang kendaraan, berangkatlah ia dengan meninggalkan Ali karamallahu wajhah di Madinah sebagai wakilnya. Tetapi belum berapa jauh dari kota, sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar kembali dan memilih salah seorang di antara para sahabat untuk tugas tersebut. Usul ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa menyia-nyiakan nyawa Amirul Mukminin dengan cara itu sementara sedang menghadapi hari-harinya yang menentukan adalah kebijakan yang kurang tepat. Akhirnya Umar pun menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah. Diserukanlah as-sholatu jami'ah, sementara Ali dipanggil datang yang bersama beberapa orang penduduk Madinah menuju tempat pemberhentian Amirul Mukminin. Akhirnya tercapailah persetujuan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan peserta musyawarah memutuskan agar Umar kembali ke Madinah dan memilih seorang panglima lain yang akan menghadapi Persia. Amirul Mukminin tunduk pada keputusan ini lalu menanyakan kepada para sahabat, siapa kiranya orang yang akan dikirim ke Irak. Mereka sama tertegun dan berpikir. Tiba-tiba berserulah Abdurrahman bin Auf, saya telah menemukannya. Siapa dia? Tanya Umar. Ujar Abdurrahman, singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Pendapat ini didukung oleh kaum muslimin, dan akhirnya datang Sa'ad bin Malik Az-Zuhri yang tiada lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu diangkatnya sebagai amir gubernur militer Irak yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima tentara. Nah, siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau sabdanya, ini dia pamanku. Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Kakeknya ialah Uhaib putra dari Manab yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah. Sa'ad masuk Islam sebagai orang Islam ketika berusia 17 tahun. Dan keislamannya termasuk terdahulu di antara para sahabat. Hal ini pernah diceritakan sendiri olehnya
pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk 3 orang pertama yang masuk Islam. Maksudnya ialah ia adalah salah seorang di antara 3 orang yang pertama masuk Islam. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa, tentang agama baru yang dibawanya, dan sebelum beliau mengambil rumah Al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengulurkan tangan berbaiat bersyahadat di hadapan Rasulullah. Sementara itu, jamaah sekalian rahmatullah Allah, buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa ia termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama di atas hasil dari Abu Bakar. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang yang diyakinkan oleh Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi di antara semua itu hal yang penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya, pertama, bahwa dialah yang mula-mula melepaskan anak panah membela agama Allah. Dan juga orang yang mula-mula terkena panah. Dan yang kedua, bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Sabda Rasulullah waktu di perang Uhud, "Irmi Sa'du, fidaka abi wa ummi." Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminanmu. Memang kedua nikmat besar ini selalu menjadi dendangan saat buah syukurnya kepada Allah. Demi Allah, saya orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib, tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang, kecuali bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya dengar beliau bersabda di waktu Uhud, "Irmi Sa'du fidaka abi wa ummi." Panahlah wahai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan muslimin yang paling berani. Ia mempunyai 2 macam senjata yang amat ampuh, panahnya dan doanya. Ia memanah musuh dalam peperangan pastilah akan mengenai sasarannya. Dan jika ia menyampaikan satu permohonan kepada Allah, pasti dikabulkannya. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya, hal itu adalah disebabkan doa Rasulullah juga bagi pribadinya pada suatu hari ketika Rasulullah menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau. Diajukanlah doa makbul itu, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib dakwatahu. Ya Allah, tepatkanlah bidikannya, bidikan panahnya, dan kabulkanlah doanya. Masya Allah. Demikianlah ia terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai tolannya bahwa doanya tak ubah bagai pedang yang tajam. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri hingga ia tak hendak berdoa bagi kerugian seseorang karena takutnya, kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tolhah dan Zubair. Ketika dilarangnya orang itu tak hendak menurut, maka katanya, "Kalau begitu, saya doakan kamu kepada Allah." Ujar laki-laki itu, "Rupanya kamu hendak menakut-nakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi," katanya. Maka Sa'ad pun pergi berwudu, sholat 2 rakaat,
Lalu diangkatlah kedua tangannya, katanya, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan darimu, dan tindakan mereka itu mengundang amarah murkamu. Maka mohon dijadikan hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran." Tidak lama kemudian tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar, dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak, seolah-olah ada yang dicarinya. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya, serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakan, hingga akhirnya ia tewas menemui ajalnya. Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa, kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. Begitu pula saat jiwanya adalah jiwa merdeka, keyakinannya adalah keras membaca, serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. Dan untuk menopang ketakwaannya, ia selalu memakan yang halal dan menolak yang haram, yang subhat. Dalam kehidupan akhirnya saat termasuk kaum muslimin yang kaya berharta. Waktu wafat, ia meninggalkan kekayaan yang berlimpah. Tetapi kalau biasanya banyak harta dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun, maka di tangan saat hal itu telah terjadi. Ia dilimpahi harta yang banyak, yang baik dan yang halal sekaligus. Di samping itu, ia dapat dijadikan seorang maha guru dalam soal membersihkan harta. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dan barang bersih lagi halal diimbangi, bahkan mungkin diatasi oleh kesanggupan menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Haji Wada saat ikut bersama Rasulullah SAW, kebetulan ia jatuh sakit. Maka Rasulullah datang menengoknya, tanya Sa'ad, "Wahai Rasulullah, saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang putriku saja. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 hartaku?" "Tidak," jawab Nabi. "Kalau begitu separuhnya," kata Sa'ad pula. "Jangan," ujar Nabi. "Jadi sepertiganya." "Benar," ujar Nabi. "Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Lebih baik Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Dan setiap nafkah yang Anda keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah pasti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walau sesuap makanan yang Anda taruh di mulut istri Anda adalah kebaikan." Beberapa lama saat hanya mempunyai seorang putri, tetapi setelah peristiwa di atas, ia beroleh lagi beberapa orang putra. Karena takutnya kepada Allah, saat sering menangis. Jika didengarnya Rasulullah berpidato dan menasihati umat, air matanya bercucuran hingga membasahi haribaannya. Ia adalah seorang sahabat yang diberi nikmat taufik dan diterima ibadahnya. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap dan memajamkan pandangannya ke arah ufuk, bagai seorang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat, sabdanya, "Yatlu'u alaikumul an rajulum min ahlil jannah." Sekarang akan muncul di hadapan tuan-tuan seorang lelaki penduduk surga. Para sahabat pun tengok kiri, tengok kanan, setiap arah untuk melihat siapakah kiranya yang akan muncul yang didakwa oleh Rasulullah sebagai seorang ahlul jannah. Dan tidak lama diantaranya muncullah mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selang beberapa lama Abdullah bin Amr bin As datang memintanya, minta jasa baiknya dan mendesak agar menunjukkan kepadanya jenis ibadah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menyebabkannya berhak menerima ganjaran tersebut, dan telah diberitakan sehingga menjadi daya tarik untuk dikerjakannya.
ujar Sa'ad, tidak lebih dari amalan ibadah yang biasa kita kerjakan. Hanya saja saya tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Itulah dia singa yang selalu menyembunyikan kukunya yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan inilah tokoh yang dipilih oleh Umar untuk memimpin perang Qadisiyah yang dahsyat itu. Kenapa memilihnya? Untuk melaksanakan tugas yang paling rumit yang sedang dihadapi Islam, karena keistimewaannya terpampang jelas di hadapan Amirul Mukminin. Ia orang yang makbul doanya. Ia seorang yang hati-hati dalam makan, terpelihara lisan dan suci hatinya. Salah seorang anggota pasukan berkuda di perang Badar, di perang Uhud. Pendeknya setiap perjuangan bersenjata diikutinya bersama Rasulullah. Dan satu lagi yang tak dapat dilupakan oleh Umar, suatu keistimewaan yang tak dapat diabaikan nilainya adalah serta harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukan tugas penting, yaitu kekuatan dan ketebalan imannya. Umar tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan mengikuti Rasulullah. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi putranya Sa'ad bin Abi Waqqas agar meninggalkan agama Allah, maka ditempuh segala jalan yang tidak pasti akan melemahkan semangat Sa'ad yang akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala. Wanita itu mengatakan kepada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya akan mogok makan dan minum sampai saat bersedia kembali kepada agama nenek moyangnya. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Ia tak hendak menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal itu. Bahkan ia tetap pada pendiriannya, tak hendak menjual agama dan keimanannya, bahkan walau dengan nyawa ibunya sekalipun. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikan untuk kali terakhir, dengan harapan hatinya akan luluh untuk mengikuti kemauan ibunya kembali kepada agama nenek moyangnya. Sesampainya di sana, Sa'ad menyaksikan pemandangan yang amat menghancurkan hatinya, meluluh lantakkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja yang meluluhkan batu karang. Tetapi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya mampu mengatasi itu semua. Dan dikatakannya dengan suara keras agar kedengaran oleh ibunya, "Demi Allah, ketahuilah wahai bunda, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun juga. Maka terserahlah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak. Aku tidak akan meninggalkan agama ini." Begitulah ringkasnya. Akhirnya ibunya mundur teratur dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad dan mengucapkan selamat kepadanya. "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma" ila akhir ayat. Surah Luqman ayat 15. "Dan seandainya kedua orang tuamu memaksa untuk mempersekutukan aku, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika demikian halnya, pantaslah Amirul Mukminin dengan hati tenang mencanangkan panji-panji Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimkan untuk menghalau pasukan Persia yang tidak kurang jumlahnya dari 100.000 prajurit yang terlatih dan dilengkapi dengan senjata pertahanan yang paling ditakuti dunia saat itu, dipimpin oleh otak-otak perang yang paling jempol dan ahli siasat yang paling cerdik.
Memang kepada tentara musuh yang menakutkan ini, Sa'ad datang dengan membawa 30.000 mujahid. Di tangan masing-masing tergenggam panah dan tombak. Hanya semata-mata panah dan tombak, tetapi dalam dada menyala kemauan dari agama baru yang membuktikan keimanan, kehangatan, serta kerinduan yang luar biasa terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua pasukan itu pun bertemulah, tetapi sebelum mereka belum lagi bertempur di sana saat masih menunggu bimbingan dan pengarahan dari Amirul Mukminin. Di bawah ini tentara tertera surat Umar yang memerintahkan segera berangkat ke Qadisiyah, yang merupakan pintu gerbang memasuki Persia. Tancapkanlah dalam hatinya kalimat berharga yang semuanya merupakan petunjuk dan cahaya. Wahai Sa'ad bin Wuhaib, janganlah Anda terpedaya di hadapan Allah. Mentang-mentang dikatakan bahwa Anda adalah paman dan sahabat Rasulullah. Sungguh tak ada hubungan keluarga antara seorang dengan Allah kecuali dengan mentaatinya. Semua manusia baik yang mulia maupun yang hina pada pandangan Allah serupa tak berbeda. Allah Tuhan mereka, sedang mereka hambanya. Mereka berlebih, berkurang dalam kesehatan, dan akan beroleh karunia yang tersedia di sisi Allah. Dengan ketaatan maka perhatikanlah segala sesuatu yang pernah Anda lihat pada Rasulullah SAW. Semenjak ia diutus sampai meninggalkan kita, dan pegang teguhlah karena itulah yang harus diikuti. Kemudian katanya pula, tulislah kepadaku segala hal ikhwal tuan-tuan, bagaimana kedudukan tuan-tuan, dan di mana pula posisi musuh terhadap tuan-tuan. Terangkan sejelas-jelasnya, hingga seolah-olah aku menyaksikan diri keadaan tuan-tuan. Sa'ad pun menulis surat kepada Amirul Mukminin dan menuliskan segala sesuatu hingga hampir saja diterangkannya tempat dan posisi setiap prajurit secara terperinci saat telah sampai di Qadisiyah, sementara tentara dan rakyat Persia berhimpun, sesuatu hal yang tak pernah mereka lakukan selama ini. Kendali di pimpinan dipegang oleh panglimanya yang ulung, yang paling terkenal, yaitu Rustum. Jamaah sekalian dirahmati Allah, karena berhubung waktu sudah sampai, maka kita lanjutkan besok, yang baru sampai pada keberangkatan Sa'ad dan pasukannya menuju Persia. Setelah sampai di Qadisiyah untuk menghadapi pasukan Rustum yang begitu tersohor pada saat itu dengan perlengkapan yang begitu canggih di saat itu, dan Umar bin Khattab mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglimanya. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Allahu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.